Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trialda Putra, NPM 2210-2290, ingin menyampaikan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengambil tema tentang perkara nomor 4 KPPU strip 1/2021 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman atau ekspor benih-bening lobster yang dilakukan oleh PT Aero Citra Cargo, di mana alamat perusahaan tersebut di Banten. Pada saat proses persidangan itu tidak lagi di sana, cuman majelis komisi menggunakan alamat direktur utama, yaitu saudara Amri SCMM, itu di Jawa Barat. Kemudian majelis komisi telah membacakan laporan dugaan pelanggaran setelah membaca tanggapan pelapor terhadap laporan dugaan pelanggaran. Di sini majelis menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih-bening lobster. Kemudian menimbang bahwa majelis telah menyampaikan petikan penetapan pemeriksaan pendahuluan, petikan surat putusan majelis komisi tentang jangka waktu pemeriksaan pendahuluan. Kemudian dasar hukum laporan dugaan perkara aku itu merupakan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau Perkom nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait seputar PT Aero Citra Cargo, pada tahun 2014 mereka melakukan pergantian susunan pemegang saham dan pengurusan perusahaan. Kemudian 2019 pun mereka juga melakukan pergantian susunan pemegang saham dan pengurusan perusahaan. Kemudian tahun 2020 dan 2021 pun mereka melakukan pergantian pengurusan pemegang saham dan pengurusan perusahaan. Tentang dugaan pelanggaran, bahwa ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh terlapor, dugaan pelanggaran pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor benih-bening lobster, yaitu pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ayat 1, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 2-nya, pelaku usaha patut diduga dan dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Apabila huruf A-nya, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Huruf B-nya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama. Huruf C-nya, satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu. Nah, kemudian dinamika regulasi terkait pada tata kelola benih lobster BBL Indonesia ini juga telah memberikan dampak pada pasar produksi, pemasaran serta jasa-jasa terkait jasa pengurusan transportasi atau pengirimannya. Pada tanggal 4 Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia. Itu Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai penangkapan, pembudidayaan dan pengeluaran BBL. Berikut persyaratannya. Regulasi tersebut telah menciptakan lahirnya jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk
BBL di Indonesia. Dalam implementasi di lapangan ditemukan bahwa dari 5 bandar udara yang telah ditetapkan sebagai pintu pengeluaran BBL, ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan penyediaan jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha, yaitu terlapor. Terlapor melakukan penguasaan pemasaran jasa pengurusan transportasi bahwa selama pemberlakuan Permen KP nomor 12 tahun 2020, terlapor menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia, di mana terlapor menguasai penjualan jasa layanan tersebut sebanyak 1.759 frekuensi pengiriman dengan total pengiriman yang sangat signifikan, dengan total pengiriman berjumlah 42.545.066 ekor BBL atau sekitar 99% jumlah yang dilakukan oleh terlapor. Bahwa secara lebih rinci, penguasaan pasar oleh terlapor dapat diketahui berdasarkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan tata kelola BBL di Indonesia. Sejak pemberlakuan Permen KP nomor 12 tahun 2020 hingga tanggal 19 November 2020, terlapor menguasai 100% pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia. Pada tanggal 20 November 2020, terdapat upaya pengiriman ekspor BBL tanpa menggunakan jasa terlapor meskipun mengalami hambatan di lapangan. Namun pada akhirnya berhasil melakukan sekali lagi pengiriman dengan 10.000 ekor. Pada tanggal 21 November 2020 sampai 24 November 2020, terlapor menguasai kembali 100% pasar jasa layanan pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL di Indonesia. Pada tanggal 26 November 2020 sampai 27 November 2020, terlapor tidak lagi menjual jasa layanan pengurusan transportasi pengiriman ekspor sehingga dilakukan pelaku usaha lain, yaitu PT Mitra Jaya Persada dan PT Tribuana Ayu. Tentang terlapor menetapkan harga yang tidak wajar, terlapor menggunakan perhitungan harga yang tidak lazim. Namun, dalam proses sosialisasi regulasi ekspor BBL, terlapor menyampaikan bahwa tarif jasa pengurusan transportasi atau jasa atau logistik untuk pengiriman ekspor BBL dihitung berdasarkan jumlah BBR per ekor. Dalam pertemuan tersebut, terlapor menyampaikan bahwa tarif atau biaya pengiriman ekspor BBL adalah sebesar Rp2.300.000 untuk setiap ekor BBL. Berdasarkan perhitungan harga jasa sejenis dengan jasa yang disediakan oleh terlapor dihitung berdasarkan volume berat, berdasarkan ukuran dimensi, sebagaimana harga jasa angkutan yang dikenakan perusahaan penerbangan, yang merupakan komponen terbesar dalam biaya jasa pengurusan transportasi udara. Terlapor menetapkan harga yang tidak wajar, bahwa cara perhitungan harga jasa yang ditetapkan terlapor tersebut selanjutnya berdampak lanjut pada harga yang harus dibayarkan oleh para pengguna jasa. Bahwa pada awalnya ketika pertemuan sosialisasi implementasi prosedur ekspor BBL, terlapor menyampaikan kepada para calon eksportir bahwa jasa pengurusan transportasi tersebut sebesar Rp2.300.000 untuk setiap ekor BBL. Penetapan harga jasa yang tinggi tersebut disampaikan oleh terlapor karena pengiriman ekspor dilakukan menggunakan pesawat charter atau pesawat yang hanya mengangkut bibit bening lobster. Terhadap pemenuhan unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran, maka majelis komisi mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 17 sebagai berikut, yaitu unsur pelaku usaha,
unsur penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa, unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta penilaian, analisis, dan kesimpulan sebagaimana uraian sebelumnya, maka dengan mengingat pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Majelis Komisi memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Maka dari itu putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dan sidang majelis komisi pada Rabu 8 Juni 2022, dibacakan di muka persidangan. Dari uraian di atas, saya berpendapat bahwa majelis komisi sangat bijak dalam mengambil putusan terkait PT Aero Citra Cargo tersebut. Dikarenakan dari peristiwa hukum yang telah saya paparkan tadi, PT Aero Citra Cargo secara gamblang sangat menguasai jasa pengiriman eksportir BBL, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada tidak dapat bersaing dikarenakan kedekatan pihak perusahaan dengan pemerintah. Bahkan di dalam putusan dijelaskan pada saat penyusunan peraturan menteri, pihak dari perusahaan pun dilibatkan untuk menyusun itu, sehingga dia akan memperkaya diri sendiri. Perusahaan-perusahaan yang lain akan mati dengan sendirinya, sehingga majelis hakim membuat keputusan atau putusan seperti ini. Saya sangat setuju dan menurut saya ini sangat tegas.